Bahwa yang namanya perbedaan pendapat itu ya intinya dalam hal ini subjektivitas yang berbeda itu di dalam menyikapi fakta persidangan kasus Subang katanya itu merupakan hal yang biasa begitu. Lalu kalau seandainya menganggap itu benar, statement itu dianggap benar, tentunya nggak usah baperan dong dengan komentar-komentar netizen kan. Kan netizen itu sangat ribuan banyak begitu kan. Lucu saja begitu. Kalau seandainya ada sebuah statement yang tentunya dalam hal ini komentar yang tidak sejalan dengan kepentingannya yang tentunya tidak selaras begitu dilaporkan. Tetapi kalau ada komentar yang tentunya selaras. Pada Wahyu Hidayatullah. Wih, Kang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eri. Selamat malam nih Mas Sodo. Selamat malam. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Kang Heri. Siap, sama-sama. Kan tadi memang udah janjian kita dari siang ya. Di sela-sela kesibukannya ini saya nodong nih sama Kang Heri nih. Makanya Kang, ayo Kang kita live. Kalau nggak emang sibuk ini. Iya, apa-apa kita gantian. Soalnya Mas Sodo juga kan terkadang jadi tamu di channel saya kan begitu. Siap. Bisa aja Mas Sodo. Karena sering panas-panasan saja dan sepertinya ya bukan apa-apa sih ya. Selalu gembira aja saja. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Tuh kan banyak yang bilang tuh, wah Kang Heri seger banget, ganteng banget tuh. Saya nggak bohong Kang, bener. Iya, siap. Terima kasih. Pak Yosef, bener nggak Kang Heri ya? Pak Yosef itu bilang, Ibu Mimin itu mendapatkan kabar dari Pak Yosef bahwa Ibu Tuti sama Amel dibunuh. Itu bener, ada telepon ya. Dan Pak Yosef juga menelpon Kedi, bener nggak? Ya, kata siapa nggak nelpon gitu ya. Jadi tolong tonton, simak baik-baik persidangan, jangan hanya menonton dari komal-komal yang terkadang itu fakta persidangan dihilangkan walaupun mereka baca BAP nih. Kadang-kadang gitu Kang, baca BAP tapi muncul asumsi gitu loh. Jadi tapi persidangannya dikesampingkan. Kan kuasa hukum pernah mengatakan bahwa sahnya saksi itu memberikan keterangan itu adalah sah di persidangan. Jadi BAP-nya dikesampingkan, yang dipilih adalah kesaksian dalam persidangan. Benar nggak? Begitu nggak Kang? Menurut Kang Heri gimana? Iya, memang betul sekali. Dan lagi pula kan di dalam persidangan juga biasanya majelis hakim memberikan pertanyaan kepada saksi yang dimintai keterangan di dalam persidangan. Ya. Dan ini dipertanyakan kepada saksi apabila memang di dalam persidangannya ini memberikan keterangan yang berbeda antara keterangan yang ada di dalam BAP dan keterangan yang ada di dalam persidangan. Jadi sebelum mengambil sebuah keputusan, ya tentunya bukan keputusan ya, kejelasan, biasanya majelis hakim bertanya, apakah saksi Anda mau keterangannya mau sesuai dengan BAP atau sesuai dengan keterangan yang diberikan saat ini, begitu? Betul. Itu sering saya dengar tuh, hakim itu tuh. Ya, jadi itu intinya sebagai gambaran ya. Kalau seandainya dalam hal ini saksi di sini yang dimintai keterangan menyampaikan, ya tentunya saya akan menyesuaikan atau akan sesuai dengan keterangan yang diberikan saat ini. Ya pasti tentunya majelis hakim akan lebih merujuk kepada keterangan yang diberikan saat di dalam persidangan. Tetapi kalau seandainya dijawab oleh saksinya sendiri bahwa mohon maaf majelis hakim, dia akan selaras, akan sama seperti apa yang disampaikan di dalam BAP. Ya tentunya pasti sesuai dengan di BAP kan. Tetapi kan apapun itu bukan berarti ya apapun itu kan, tetapi kan dikatakan di dalam persidangan, disaksikan oleh jaksa penuntut umum, oleh pihak kuasa hukum terdakwa, majelis hakim maupun bisa dikatakan pengunjung di dalam sidang juga. Intinya itu disampaikan di dalam persidangan. Nah, seperti itu Mas Sodo. Iya, siap Kang Heri. Tetapi ini kan subjektivitas saya, begitu. Saya berpendapat seperti itu dan tidak ada kepentingan apapun, begitu Mas Sodo. Siap Kang Heri. Dan ini juga banyak banget teman-teman mengatakan
sering lapor sana, lapor semua dilaporin gitu. Terus ini Mbak Dea Ramadanti bilang, kali-kali netizen boleh nggak ngelaporin gitu. Boleh aja netizen kalau Boleh mau ngelaporin. aja. Boleh nggak Kang? Kayak gitu Kang? Iya boleh saja, kan setiap orang itu memiliki hak ya, baik untuk melaporkan maupun dilaporkan begitu. Tetapi kan tentunya ya dalam hal ini ya saya sedikit saja ya menanggapi, karena memang ada beberapa juga yang memang japri kepada saya terkait ada sebuah statement yang disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa begitu. Ya kalau menurut saya sih pada dasarnya ya lebih bagus fokus saja dalam melakukan pembelaan terhadap klien ya, yang dalam hal ini berbicara terhadap pokok perkara walaupun memang berbicara di komal begitu. Kenapa? Karena terkait melaporkan netizen dan lain sebagainya, katanya kan eh, pernah dikatakan juga ya bahwa sudah sepakat bahwa yang namanya perbedaan pendapat itu ya intinya dalam hal ini subjektivitas yang berbeda itu di dalam menyikapi fakta persidangan kasus Subang, katanya itu merupakan hal yang biasa begitu. Lalu kalau seandainya menganggap itu benar, statement itu dianggap benar, tentunya nggak usah baperan dong dengan komentar-komentar netizen kan. Kan netizen itu sangat ribuan banyak begitu kan. Iya, Lucu iya. saja begitu. Kalau seandainya ada sebuah statement yang tentunya dalam hal ini komentar yang tidak sejalan dengan kepentingannya, yang tentunya tidak selaras begitu dilaporkan. Tetapi kalau ada komentar yang tentunya selaras dengan kepentingannya dalam melakukan pembelaan juga dipuji, kan lucu begitu. Iya. Jadi saya rasa untuk sekarang ini ya begitu ya, karena memang sebentar lagi kan putusan di tanggal 25. Dalam hal ini upaya hukum yang dilakukan oleh eh, kuasa hukum terdakwa, terutama di dalam sidang pokok perkara ya, dalam sidang pembuktian material di dalam kasus Subang untuk terdakwa Abi Aulia kan sudah bisa dikatakan tuntas nih ya. Ya. Mungkin nanti bagaimana selanjutnya, putusannya seperti apa, begitu kan ya. Karena dalam hal ini saya meyakini sih, dalam hal ini majelis hakim akan memberikan putusan. Jadi alangkah lebih bagus menyiapkan saja begitu. Kalau mau melakukan upaya hukum nanti misalkan persiapan untuk melakukan upaya hukum banding, misalkan begitu. Ya, 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 ya. Siap Kang, siap Kang. Ini kita spill dulu ya. Ada komen-komen dari teman-teman ya Kang ya. Terutama dari Iya teman-teman. betul, harus itu. Ya teman-teman Iya. tamu mampir ke sini nih. Kalau ini sahabat-sahabat saya sih udah sering nongol di sini ya, stay tune di sini. Tapi ada tamu-tamu yang akunnya baru saya kenal nih. Bang Juni juga bilang begini nih katanya nih ya, ngapain hashtag bela almarhumah tapi menyerukan yang bukan pelakunya. Kalian sehat loh, maaf. Yang sehat itu saya atau Anda yang sakit atau saya yang sakit nih ya. Bagaimana Anda bisa tahu kalau itu bukan pelakunya? Apa buktinya? Gitu. Kenapa kok kami tidak boleh memberikan hashtag keadilan untuk kedua almarhumah? Salah kami di mana? Gitu ya. Kalau kemudian Anda mengatakan bahwa itu bukan pelakunya, mana buktinya? Berikanlah kepada kami, gitu loh. Jadi jangan istilahnya itu memberikan statement seolah-olah kita ini adalah orang yang salah, tapi Anda sendiri tidak bisa membuktikan siapa pelaku sebenarnya. Kalau cuma omong-omong di komal, omong-omong di live, dan tidak ada bukti dalam persidangan, itu sama aja ya hanya omong-omong, tidak ada bukti. Buat apa kita percaya gitu? Bagaimana Kang Heri? Ya betul sekali ya. Jadi terkait hal ini saya rasa ini bisa dikatakan ya tamu yang tentunya memiliki pendapat yang berbeda dengan kita. Ya bisa dikatakan ini sangat selaras dengan kepentingan dalam hal ini kuasa hukum terdakwa. Ya jadi alangkah lebih bagus disampaikan saja kepada kuasa hukum terdakwa ya. Karena sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman para pemerhati kasus Subang terkait komentar apapun ya. Pendapat teman-teman mengenai ya dalam hal ini pendapat teman-teman melihat fakta persidangan bebas kok. Saya jamin aman itu. Kenapa? Karena bagaimanapun kita ini kan yang namanya Pak Yosep Hidayah, Muhammad Ramdhanu, ini kan semuanya sudah menjadi putusan pengadilan pertama ya. Jadi intinya di dalam putusan pengadilan pertama, mereka ini secara sah telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum ya. Jadi begitu. Jadi teman-teman benar dong begitu. Karena selama ini kan institusi yang memiliki kewenangan di dalam menyelesaikan perkara kasus Subang ini salah satunya kan adalah di pengadilan di sini kan.
untuk mengetahui sah atau tidak sahnya gitu loh atas dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Yosef Hidayah dan juga Muhammad Ramdhanu dan juga Abi Aulia begitu. Ya. Jadi kalau teman-teman ya dalam hal ini komentar tadi termasuk kuasa hukumnya sekali lagi ini sering saya sampaikan tidak puas, tidak setuju ya, masih tidak yakin dengan putusan yang diberikan oleh majelis hakim pada sidang di pengadilan pertama, ya tentunya sudah ada koridornya itu tadi, sudah ada relnya terkait upaya hukum banding yang tentunya sudah ditolak, kasasi sudah ditolak. Ya, kalau untuk Pak Yosef mungkin di PK begitu. Jadi ya, kalau ada hal-hal temuan seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman ya, yang ada di dalam komentar tadi, misalkan terkait kejanggalan-kejanggalan begitu, kenapa ini tidak dirangkum dan diberikan kepada kuasa hukum terdakwa untuk hal ini diajukan ya intinya dibuat dalam dijadikan bahan dalam upaya hukumnya ini itu tadi begitu. Iya, tetapi iya. Saya yakin teman-teman ini kan memperhatikan dari awal begitu. Kenapa kalau seandainya memang betul sesuai dengan apa yang digaungkan sampai sekarang dari Komal dari pagi, siang sampai sore kan terus berbicara di Komal nih, digaungkan terkait hal ini. Tetapi saya yakin ya gaung seperti bagaimanapun ya, kalau yang namanya di Komal atau di YouTube ya, intinya kan ini tidak akan dapat membuat Pak Yosef menjadi bebas begitu. Ya. Kalau seandainya sekarang putusan Abi juga diberikan nih oleh majelis hakim pada sidang pertama, lalu berbicara aja di Komal terkait kejanggalan begitu, saya rasa ini tidak akan merubah putusan majelis hakim. Tentunya untuk dapat membebaskan mereka, kalau seandainya memang memiliki alat bukti yang begitu cukup kuat, ya intinya kalau Abi misalkan kan ya kita tunggu dulu ya. Kalau misalkan nanti keputusannya tidak sesuai, melakukan upaya hukum banding, kalah banding silahkan untuk kasasi, kalah kasasi silahkan untuk PK begitu. Jadi percuma begitu. Jadi sekali lagi kepada teman-teman terkait hal ini, jangan pernah takut sama ancaman terkait mau dilaporkan seperti apapun, karena tentunya pendapat teman-teman tentunya juga berdasar kepada keterangan yang diberikan atau ya tentunya berdasarkan putusan dari persidangan pertama yang sudah dilakukan di Pengadilan Negeri Subang. Jadi sangat mendasar begitu. Jadi justru orang-orang yang saat ini protes terhadap putusan yang sudah dikeluarkan oleh majelis hakim pada sidangan pertama, ya teman-teman mau percaya kepada mana lagi? Apakah memang mau percaya kepada persidangan Komal begitu? Begitu Mas Odo? Siap. Betul, sepakat Kang Heri. Sangat-sangat sepakat sekali. Jadi teman-teman semua, jadi terkadang itu kita suka bisa dibilang itu dibikin bingung dengan apa yang disampaikan beberapa statement oleh pihak kuasa hukum terkait jalannya persidangan. Kadang suka diacak-acak tuh ya, ada hal-hal yang sekiranya itu fakta dalam persidangan itu kadang ada yang diumpetin, kadang ada yang disembunyikan gitu ya. Tapi kalau ada hal-hal yang ya pasti disembunyikan. Tapi kalau ada hal-hal yang sekiranya itu seolah-olah ada celah untuk ibaratnya menyelamatkan kliennya, itu yang dibumingkan. Tapi terkadang yang dibumingkan itu juga dasarnya tidak ada gitu. Walaupun mereka memiliki keyakinan membaca BAP. Iya, semua tahu Anda membaca BAP. Tapi yang keluar dari narasi yang keluar dari mulut Anda adalah sebuah opini atau sebuah narasi yang juga tidak pernah dibuktikan di dalam persidangan. Jadi kitanya gimana gitu? Apakah percaya dengan statement-statement Anda yang di live itu, sedangkan fakta di dalam persidangan pun tidak pernah terbukti gitu, tidak pernah disampaikan atau tidak ada sama sekali. Karena kita melihat beberapa pledoinya pun Kang Heri itu juga mengarah kepada Ramdhanu lagi, bahwa tidak mempercayai kesaksian Ramdhanu gitu ya, karena kesaksian Ramdhanu tidak berkesesuaian dan dinyatakan katanya merekayasa dan bohong untuk menyelamatkan diri. Ini sangat-sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Komal yang mengatakan bahwa pelakunya bukan Ramdhanu. Ramdhanu adalah orang yang disetting. Nah, itu kan jadi bingung lagi kita ya. Bingung lagi. Begitu Kang. Iya betul sekali begitu. Jadi kalau seandainya memang berbicara begitu di Komal gitu kan. Intinya kan ada teman-teman juga yang di dalam komentar mengatakan di Komal kencang, dalam persidangan B aja kan begitu. Jadi kalau seandainya apa yang disampaikan di Komal itu saya belum banyak mendengar itu disampaikan di dalam persidangan begitu. Terutama misalkan dalam waktu sidang pembuktian ya terkait pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saksi
terkait pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada ahli misalkan. Terus selanjutnya mungkin kemarin di pledoi begitu ya. Jadi intinya kan bukan hanya menyangkal begitu, tetapi kalau menyangkal kan semua orang pasti bisa begitu, Bang, Ya, Mas ya. ya, Tetapi ya, memang dalam hal ini kan adalah bagaimanapun juga tentunya dari sebuah statementnya ini harus mampu meyakinkan hakim kan. Tentu ya, karena memang ini persidangan, tentunya berarti kan harus ada sebuah hal yang tentunya dapat menguatkan sesuai dengan apa yang disampaikannya begitu loh. Nah, saya betul. rasa saya melihat di dalam persidangan tidak ada hal yang menguatkan. Kalau statement memang banyak terkait berbicara kejanggalan dan lain sebagainya, tetapi tidak ada hal yang tentunya akan menjadi dasar pertimbangan hakim di dalam statement yang diberikannya itu, begitu Mas? Iya, iya. Dan di sini juga di komentar terakhir mengatakan saya keras terhadap statement yang keliru. Oh, sama, sama. Kami lebih keras dan lebih kencang atas opini-opini sesat yang terjadi atau yang disampaikan dalam hal-hal berkaitan dengan kasus Subang ya. Jadi itu that's point-nya ya, Bang Juni ya. Jadi bukan hanya Anda nih. Kalau seandainya ada hal-hal yang menggiring opini kemudian berita sesat ya, yang dalam rangka ini untuk mengambil opini masyarakat ya, saya juga akan bertindak keras ya, lebih keras dari suara Anda justru gitu ya teman-teman ya.